dan tahun baru 2023. Yang kedua, acara seperti ini sudah pernah dilaksanakan beberapa kali sebelum COVID. Tetapi sejak COVID, sejak akhir tahun 2019 sampai saat ini, kegiatan bersama seperti ini ditiadakan dalam rangka jaga kesehatan, dan acara seperti ini baru bisa kita laksanakan pada kesempatan ini, sekalipun Natal sudah berlalu dan sekarang tinggal kita menjalani tahun baru 2023. Para romo, frater, suster, saudara-saudari, dan anak-anak sekalian, ada satu dua penyampaian yang kiranya kita perhatikan, kita indahkan, dan kita laksanakan ke depan. Yang pertama, seperti sudah disampaikan melalui mimbar gereja kemarin, bahwa Gua Maria di samping gereja kita mesti kita manfaatkan. Dan karena itu, seperti sudah disampaikan melalui gereja kemarin, bahwa setiap asrama seperti asrama putra dan putri, asrama susteran, dan asrama Santa Barbara, paling kurang 1 minggu 1 kali pernah berdoa di Gua Maria. Yang berikut juga seperti sudah disampaikan, bahwa asrama atau kelompok doa kategorial yang tanggung kor pada pekan itu, selain tanggung kor juga bersihkan gereja dalam rangka kita menjaga kebersihan lingkungan gereja kita. Dan selama ini biasa kita lakukan pada setiap hari Rabu sore. Sebenarnya sore ini ada pembersihan gereja dan sekitarnya, tapi karena acara malam ini, maka ada komunikasi asrama dengan Romolando bahwa kegiatan pembersihan gereja nanti berlangsung besok. Dan seterusnya seperti itu. Yang berikut, seperti yang sering kami sampaikan melalui pengajaran di mimbar gereja pada saat khotbah, bahwa anak-anak datang kemari untuk mengenyam pendidikan baik SMP maupun SMA. Dan karena itu saya mengulang bahwa anak-anak mesti sadar bahwa masa depanmu ada dalam tanganmu. Kesempatan sekarang bagaikan emas yang mesti kita peroleh. Dan karena itu anak-anak mesti manfaatkan kesempatan emas ini untuk menimba ilmu sebanyak-banyaknya. Dan di asrama, anak-anak mesti belajar mandiri, sehingga dari asrama-asrama ini, asrama Santa Barbara, asrama susteran, asrama putra putri Peruki, kita dapatkan anak-anak berilmu, beriman, bermoral, dan beradab. Amin. Amin. Ini kesempatan emas untuk anak-anak menimba ilmu, membina iman dan moral, sehingga kelak anak-anak menjadi orang beriman, berilmu, bermoral, dan beradab. Ini kesempatan. Dan karena itu, seperti yang sering kami sampaikan, bahwa aturan itu bukan, asrama itu bukan neraka, dan aturan-aturan asrama itu bukan hukuman bagi anak-anak.
Asrama itu baik dalam rangka kita membina kepribadian kita menjadi matang dan dewasa. Aturan asrama itu baik menolong kita untuk kita membentuk kepribadian kita menjadi matang dan dewasa. Dan karena itu mesti tumbuhkan kesadaran dari dalam hati masing-masing untuk mentaati aturan asrama. Entah asrama putra putri paroki, entah asrama susteran ataupun asrama Santa Barbara. Asrama bukan neraka, aturan-aturan tidak mendukung siapapun. Dan karena itu kita mesti berusaha mentaati aturan asrama. Karena di asrama adalah tempat kita membina diri kita menjadi matang dan dewasa, dan kita belajar mandiri. Urus makan minum sendiri, urus kita punya uang belanja sendiri, ukur kita punya beras sendiri supaya pas 1 minggu baru habis atau 2 minggu baru habis, bahkan 1 bulan baru habis. Ini kesempatan anak-anak belajar, dan kami itu mesti manfaatkan kesempatan emas ini untuk menimba ilmu sebanyak-banyaknya. Dan seperti yang sering saya sampaikan kepada anak-anak asrama putra putri, karena dia hidup bersama di asrama, punya aturan asrama, ada waktu cukup untuk belajar. Dan kali itu anak-anak asrama, entah asrama Santa Barbara, entah asrama susteran, atau asrama putra putri mesti tampil beda. Dan kalau boleh, anak-anak asrama itu yang menjuarai hasil ujian pada setiap akhir semester. Kalau boleh, anak-anak asrama itu yang menjadi juara umum, juara 1 kelas, juara 1 sekolah, dan lain-lain sebagainya. Mengapa demikian? Karena kamu hidup teratur di asrama. Kamu punya waktu cukup, paling kurang 1 hari 2 jam kamu belajar. Dan karena itu kamu mesti tampil beda, dan mesti ada yang pintar-pintar, juara. Itu yang kami harapkan. Pesannya berikut, supaya dalam kehidupan bersama, anak-anak jangan saling menyusahkan satu terhadap yang lain. Anak-anak itu mesti saling memperhatikan dan saling membantu menyelamatkan satu terhadap yang lain. Jangan saling menyusahkan. Dan juga jangan menyusahkan bapak dan mamamu. Sebagai anak sekolah yang masih bergantung 100% sama bapak dan mama, supaya belajar menghargai, menghormati, mendengarkan bapak dan mama di rumah. Lebih dari itu, supaya anak-anak ingat bapak dan mama punya susah. Kita punya bapak mama susah. Biar pegawai, biar guru, 1 bulan terima gaji 1 kali. Itu pun bagi-bagi tidak cukup. Dan karena itu anak-anak jangan foya-foya atau jangan menari di atas penderitaan bapak dan mama. Jangan bersenang-senang di atas penderitaan bapak dan mama. Ingat bapak mama punya susah. Itu artinya fasilitas apapun yang disediakan oleh bapak dan mama mesti digunakan secara baik dan bertanggung jawab demi masa depan. Dan karena itu sekali lagi, sebagai anak, mari kita tumbuhkan kesadaran dari dalam hati kita masing-masing bahwa kita pernah lahir, kita bertumbuh, berkembang menjadi manusia seperti sekarang ini karena bapak dan mama, karena jasa bapak dan mama, karena jadilah bapak dan mama. Karena itu mari kita membangun gerakan dari dalam hati kita masing-masing untuk kita menghargai, menghormati, mendengarkan bapak mama di rumah, bapak ibu guru di sekolah, dan orang-orang yang dituakan dalam masyarakat, dalam lingkungan dan dalam adat, termasuk para romo, para suster, frater, bapak wande, 2 nona di sana, ibu
manajer di sana, mari kita belajar menghargai, menghormati, mendengarkan mereka. Lalu yang berikut, selain yang sudah saya sampaikan, juga saya mau menyampaikan kalau boleh anak-anak ini belajar untuk tampil, belajar berbicara di depan umum sehingga jadi biasa, belajar membawakan bacaan pada saat misa atau pada ibadat, membawakan doa umat, membawakan mazmur tanggapan baik pengantar Injil dan lain-lain sebagainya, sehingga tidak ragu-ragu bila diminta untuk membawakan sesuatu bacaan atau doa umat atau apa saja. Dan apa yang pernah kamu dapat di asrama, supaya kamu bawa dan kembangkan itu di lingkunganmu, di desamu, dalam masyarakatmu. Tinggal di asrama dan mengenyam pendidikan di sekolah masing-masing antara SMP atau SMA, itu kesempatan belajar ilmu, belajar terampil, supaya kita pintar ilmunya tapi juga terampil dalam kehidupan bersama, dalam hidup bermasyarakat. Itulah beberapa penyampaian dari saya. Sekali lagi selamat pesta Natal dan Tahun Baru. Selamat berekreasi. Dan kita atau anak-anak sebagai sekolah hanya TB-TB saja, tidak ada dansa-dansa. Dansa nanti di ini pesta nikah. Kebetulan lusa ada pesta nikah di Tuan Inu, nanti baru kamu pergi dansa di sana. Di sini tidak, kita hanya TB-TB saja, lalu lompat seperti hari apa kamu lompat di itu. Tapi yang baku peluk tidak. Ini saja satu dua penyampaian dari saya. Terima kasih atas perhatian. Selamat malam, selamat berekreasi. Tuhan memberkati. Mari kita beri aplaus untuk Bapak.